Bagaimana cara menjadi tukang parkir yang baik dan benar, Pak? Untuk pertama-tama jadi tukang parkir jujur. Kalau keluar ya kita deketi, keluarin, baru nerima. Nah, itu dia. Kadang juga ada pengunjung yang nakal. Intinya dia itu nggak mau ngasih. Iya. Ya silahkan. Kalau mau nggak bayar juga nggak apa-apa. Anda sopan, kita juga sopan. Iya, Itu Pak. dia. Betul, itu dia. Mas saya nggak punya uang kecil, nggak punya receh. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau kayak gitu malah ya wis lah. Iya, gitu loh. Iya. Jokowi diutus Prabowo demi hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Duka ya bagi Betul ya. seluruh umat Katolik ya betul. di seluruh dunia ya. Kenapa kok akhirnya Prabowo ini mengutus Jokowi? Menurutmu pertimbangannya Prabowo ini apa? Karena kan yang jadwalnya paling bisa mengikuti kan Jokowi. Oh, pengangguran. Betul. Jurnalis tolak rumah subsidi dari pemerintah. Kalau mau sejahterakan jurnalis bukan gitu caranya. Jangan-jangan ya takutnya band jurnalis ki meneng. Jadi wis rasa kakean ngeliput sing aneh-aneh, mbok sing apik-apik wae kita kayak rumah subsidi. Jangan-jangan seperti itu. Kita lagi apa? Nyakru. Angel ya, Bil, Ora, single gue. ngono angel. Angel single gue ya. Oh ya wis lah. Angel. PW ngono ya. Iya, enak banget iki. Jane mau kan kita tuh mau pakai kursi tapi wis kadung lu ning ngisor ini Iya, kayak males. PW. Gitu, enak banget lah sih. Enak banget Komponen ini. dasi gundul, silir-silir ya. New Year New Me, bro. New Year New Me padahal ono New Year ya kita. Iya. Keren tenan nih. Ya, ini jadi kebetulan Sanu nggak bisa hadir Iya. karena dia sedang menjadi suami siaga. Betul. Iya. Kita doakan Betul. semoga perlahirannya lancar. Iya, baru jadi hansip dia. Masih di Hansip. Iya. Oh. Iya. Selalu siaga. Selalu siaga. Betul. Gitu. Jadi ya kita doakan semoga Lancar. Sanu bisa Menjadi bapak yang baik. itu yang sedikit meragukan ya. Iya, makanya itu yang itu sedikit kan. meragukan tapi ya Betul. nggak apa-apa lah. Iya, apalagi Saya semoga segera tobat lah setelah jadi bapak. betul, gitu ya. betul. Kasihan juga kalau misal anaknya besok nonton video-video Tribes. Betul. Ya, semoga segera sadar lah ya dia Betul, atas apa yang dia lakukan gitu. Betul. Tapi ngomong kenapa kamu gundul Wil? Ini tah. Gak ada, jadi kemarin ada temanku. Heeh. Ya kayak ngecek lah rambutku. Oke, kenapa emang rambutmu yang sebelumnya kenapa? Karena ya lusuh keriting gitu. Oh, Nah, jahat terus banget. Ih, Body sampling ya. body sampling. Body sampling. Terus apa itu? Ya udah dibawain clipper besoknya. Dibawain clipper. Iya, itu iya. terus dicukur lah. Awalnya Nah. cuma sini doang tuh Mas yang hilang cuma sininya, gitu kan. Pelan-pelan cuma sini tuh yang sisa. Gitu. Iya. Jadi ini ya kamu apa namanya? Apa namanya bro? Apa namanya? Apa? Pendekar ya. Pendekar. Apa namanya itu? Yang kufu itu. Bobo. Bukan. Bobo juga gundul masalahnya Mas. Iya sih, tapi kan enggak yang di sininya doang itu loh apa namanya? Oh, Jepang itu Iya berarti. kalau buah. Kok Jepang sih? Apa? Cina. Iya Cina lah. Apa ya? Sun Gokong. Iya pendekar itu namanya apa kalau di Cina? Enggak tahu aku Mas. Aku bukan orang Cina. Itulah teman-teman komen di Iya bawah. betul lah. Intinya Aku lupa lagi anjir. Iya, yang tahu komen. Yang tahu maksudku komen di bawah yang guys. tahu komen. Oke. Oke Mas. Jadi kayaknya seru ya. Seru banget. Minggu ini di Jogja baru rame juga ya kan karena baru ada UTBK bro. Betul. Kamu tahu UTBK nggak? Betul, UTBK itu ada kepanjangannya Mas. Apa tuh? Untuk tiap tiap ya. Tiap. Untuk tiap. B batch. Ya. K Kanan. Orang lucu ya? Ora lucu bro. Kanan Ora apa ya? lucu, bro. Kanan. Ora lucu bro. Untuk tiap batch. Heeh. Oke, kita langsung masuk ke aja. Bingung bro. Ngene iki. Kayaknya kita langsung aja ya. Langsung aja kita membacakan berita yang pertama. Berita-berita yang sedang berseliweran di depan kita ini Mas. Iya, berseliweran di depan kita nih ya. Gitu. Jadi kira-kira ada apa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Oke, yang pertama, Pak. Yang pertama, Jokowi diutus Prabowo demi hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Asya. Oke. Pergi membunuh. Gokil. Pergi membunuh. Gokil. Wes itu. Iya. Aku bukan mengomentari itunya. Maksudnya ini kan diutus loh. Iya, maksudnya tuh beritanya itu tuh gokil. Iya, itu gitu beritanya loh. tuh gokil gitu, Mas. Bukan Paus Fransiskusnya. Bukan. Maksudnya ini kan toleransi nih bro. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini memang ya ini apa duka ya bagi Betul ya. seluruh umat Katolik ya betul. di seluruh dunia ya. Kebetulan kamu kan umat Katolik juga tuh. Ya. Apa separuh-separuh? Saya umat Katolik. Umat Katolik ya. Aku udah sedih gitu Mas. Hah? Aku udah sedih Mas, cuman gara-gara ngeliat berita ini kayak jadi
Ya Allah gitu. Oh gitu ya. Nah, tapi maksudnya tuh sebetulnya tuh Paus Franciscus itu siapa sebenarnya tuh? Hah? Paus Franciscus itu siapa? Mas kalau ini kan bahaya nih kalau kita misalnya nanti salah ngomong. Ini tanya beneran bukan untuk gojekan anjir. Oh beneran. Paus Franciscus itu adalah Bapak Pop. Hah? Pop. Pop ya. Pop. Pop itu apa bahasa Indonesia nih? Pop ki Ya Bapak lah sih. pendeta. Iya pendeta ya. Imam besar gitu ya. Imam besar. Imam besar umat Katolik gitu ya. Betul. Ya, beliau meninggal ya Ya, kan. di usia 88. 88 ya. 88 Udah tua tahun. juga ya. Tapi kira-kira menurutmu penggantinya siapa nanti, Bel? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ada berapa? 180 ya? 180 kardinal. Kandidat ya. Ya, kalau nggak salah segituan deh, lupa aku. Iya. Tambah Masih satu seleksi lagi. 181. 181 nanti ada nih. Iya. Sebenarnya namanya 181. di Inggris nanti cek ada Gusti Krishna gitu. IG-nya. Gitu ya. Iya, Mas. Ya, itu Betul. cocok lah ya. Mungkin Betul. nanti bisa di Iya. kaji lah. Tapi maksudku adalah ini menurutmu ya, Wil, Iya. kenapa kok akhirnya Prabowo ini mengutus Jokowi? Menurutmu pertimbangannya Prabowo ini apa? Kenapa yang diutus ini Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Franciscus gitu? Iya. Jadi aku juga bingung sih Mati mau Oke. berkomentar apa ya. Enggak, dari inilah apa namanya? Dari POV ahli tata rumah tangga coba. Itu ya dari saya sendiri kalau menurut saya kenapa Jokowi, karena kan yang jadwalnya paling bisa mengikuti kan Jokowi. Oh, pengangguran. Betul. Sudah iya. jarang pensiun lagi. ya. Betul. Pensiunan tuh masih bisa fleksibel ya. Masih bisa Kalau fleksibel kalau banget. misalnya menteri-menteri Prabowo yang lain kan pada sibuk ya kan, Sibuk. ngurusin apa impor, ya, kan? lari pagi. Itu sibuk kan. Mas, Iya, kalau ya Bapak betul. Jokowi ini kan sudah di rumah gitu ya, kan. ngurusin tantrumnya Donald Trump. Iya, kan. gitu-gitu. Ya. Jadi- Saya tahu lah kalau menteri yang lain mungkin sibuk, makanya yang diutus mungkin Pak Jokowi gitu ya. Betul. Ya kebetulan daripada dia cuman ngingu manuk neng Solo gitu, mending kan iso kebermanfaate. Betul, mending- iso nganu to teko nang sripahane. Betul. Paus Franciscus to. Gitu ya kan. Tapi Nah, aku jadi penasaran Mas. apa Ki? Jadi kemarin waktu pas Paus ini disemayamkan di gereja, Oke. itu tuh disiarkan. disiarkan ya. Iya disiarkan. Nah aku bayangke ya, Heeh. kui nek misalnya lagi nyorotke hadir yang datang, no set, Heeh. eneng rupane Pak Jokowi. Lah ora apa-apa to ngomong apa? Ya maksudnya mencolok banget loh aku. Ya kayak emang langsung kowe kok ngono gokil. berarti ngomong. Ora, maksudnya Kok gokil. paitan sing itu Pak Jokowi. Ora Pak, ngopo? ora paitan. Maksudnya Indo Pride ngono lho. Oh, Indo Iya, Pride. Indo Pride. Pak Jokowi sampai datang ke Pemakamannya. makamannya. Wah, itu kan suatu prestasi dan Luar biasa ya. iya, Oke. gitu kan nggak bisa semuanya. Tapi emang diundang. Nggak tahu ya Mas aku. Tapi kan maksudnya ngene lho, maksudnya kan ya tapi nek Sri Pahani ora kudu dan undangan ya. Iya, Iya sih. teko wae ra sih. Teko wae sih, Iya. betul. Oke, tapi iku dibiayai negara. Oke, next berita. Tak talangi Mi. Mbok talangi Tak ya. talangi sih, Mi. iya. Tapi nek misalnya Iya, bae. Misalnya kamu diutus sama presiden untuk datang ke pemakamannya Paus Franciscus itu. Ya, Apa yang akan kamu lakukan? udah datang aku. Ngapain di sana? Hmm? Ngapain? Dia mengikuti prosesnya terus melihat dia dimakamkan untuk terakhir kalinya udah gimana ya Mas ya tuh sedih sih bakalan Sedih ya. Sedih. Oh, iya. Itu di mana? Di Vatikan ya? di Vatikan. Oke. Gereja di Vatikan. Ya oke. Oke, next one. Next. Oke, next. Nah, ini lumayan ini juga nih. 7 produk makanan sudah berlabel halal, tapi ternyata mengandung unsur babi. Sorry aku nguyi. Gimana Will? Menurutmu ini Will? Ya nek aku kan Terus apa-apa. iki tergantung halal sapa sih, Bro. Nah, iya aku masalah iku lho. Heeh. Maksudnya aku Nek kan nggo Krishna kan halal wae. halal wae. Gitu. Nek gak aku ya maksudnya ala ya ora apa-apa lah. Heeh. Ya kan Iya ini kan? kan untuk Tapi kan misalnya memang buat sebagian orang tuh babi itu haram, Bro. oh. Nek ngombe miras halal Iya, gitu. halal. Gitu. Memang sebagian orang kayak gitu, Bro. Ada. Ada standar ganda, Bro. Iya, iya. Motor wae ono standar double, Bro. Mosok Bener. urip ra ono, Bro. Ah, Nah, ngono lho, Mas iya. Tin. Kan ngono. Oh, iki Bro, produk-produknya Bro. Oh iki. Jelly ini. Oh, berarti suka kayak gelatin ngono ku ya? Marshmallow. Oh. Oh. Ternyata Iya. halal tapi tidak halal, Bro. Lah kok iso lulus halal? Nah, itu. Kok iso Scam lulus paket halal? scam. Hah?
Scammer get scam. Apa? Scammer get scam. Oke, lanjut. Nggak paham. Susah urusan kalau sama milenial susah. Susah. Enggak, maksudnya kan tapi memang ini tuh kan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah asesmen awalnya ya kan dari lembaga yang mengeluarkan label halal ini itu tuh nggak benar kan gitu asesmen awalnya nggak benar, atau yang kedua produsen makanannya itu yang ngakalin kan bisa juga kan. Oh iya artinya ngakalin tuh tadinya waktu di pemeriksaan awal itu ya benar nggak ada unsur babinya gitu. Tapi setelah dipasarkan ternyata ingredientsnya itu dirubah kan bisa juga gitu. Bisa. Iya enggak? Benar. Nah, tapi ada faktor ketiga juga, ada kemungkinan yang ketiga. Yang mana itu ada kemungkinan juga bahwasannya nggak bisa bedain. Oh. Gitu. Nggak bisa bedain. Antara babi apa undur-undur. Oh. Iya. Iso bro. Jeli undur-undur ngono. Iya. Wow. Ternyata babi. Iya, dikirane minyak kelapa gitu. Minyak kelapa. Minyak babi. Babi. Oh, bener. Iya. Ada kemungkinan toh. Nasi kulit tulisannya ayam, kulit babi. Oh iya. Padahal kan beda ya teksturnya beda ya. Iya. Ya undur-undur babi wis ado, Mas. Undur-undur cilik, Mas. Babi sak lah. Tapi kan pasti kamu sebagai penikmat penikmat makanan ekstrim nih. Iya betul ya. Penikmat makanan ekstrim. Iya. Ada nggak sih sebetulnya beda antara tekstur daging babi sama tekstur daging biri-biri? Ada nggak sebenarnya? Maksudnya kan sama-sama B yang berulang ya, babi dan biri-biri. Nah. Iya. Ada nggak bedanya? Kalau dari beda sendiri ya Mas ya. Walaupun mungkin dari katanya itu kan sama-sama pengulangan kata B ya, babi dan biri-biri. Ini rasanya beda. Dari tekstur gimana? Dari kita beda rasa. Siap. Jadi kalau biri-biri itu kayak ada sedikit kasar. Apanya? Grenjel. Oh, ada grenjel-grenjelnya. Ya. Oke. Kalau babi itu halus mulus mantap. Oh, gitu. Halus mulus mantap. Betul. Ya. Oke. Kalau tingkat kekenyalannya? Lebih kenyal mana? Kalau dari biri-biri itu yang kenyal tuh lebih ke arah ini ya. Bulunya yang kenyal. Bulunya itu malah kenyal gitu. Oke. Kalau babi kan dia nggak punya ya, bulunya bulu lembut. Bulunya bulu lembut. Ya, yang kenyal itu dagingnya. Tapi kamu pernah makan ini nggak sih babi diolah dengan cara di presto gitu? Babi presto ya, itu menarik sekali tuh ya. Pernah sejauh ini belum sih Mas. Belum ya? Iya. Tapi kan seru nggak sih kayak babi dimasak tulangnya gitu. Jadi tulang empuk gitu. Tulang empuk kayak bandeng kayak. Enak gue. Iya. Ini bisa ya nanti warung-warung nasi Padang mungkin ya nggak halal aja. Secret menu ya. Bener. Ya tapi harapannya ini intinya nanti asesmennya bisa lebih baik lah ya. Lebih baik. Gitu ya. Kalau perlu dilakukan peninjauan ulang sehari 5 kali gitu. Iya betul. Sehingga ini kan bisa dipastikan ya bahwa itu bebas dari unsur babi gitu. Juga kan kasihan ya, maksudnya kalau orang-orang yang mungkin tidak ya menganggap babi itu haram terus dia makan kayak gini kan kasihan juga Mas. Sama lebih kasihan lagi kalau misalkan babi aja dipakai untuk seperti ini, takutnya stok babinya jadi kekurangan. Krishna nanti nggak bisa makan babi. Betul. Udah nggak bisa ngeridik. Iya. Nggak ada tuh di TikTok itu nggak ada. Tolong ya guys ya. Next. Nah ini ada nih di samping gue nih. Eksperimen seminggu jadi tukang parkir ilegal di Jogja. Penghasilannya bisa kebeli apa aja. Pak ilegal ilegal ngawur. Parah tenan iki. Tapi banyak yang ilegal Pak di Jogja. Oh iya. Berapa ini? Terus berapa penghasilannya? Seminggu itu bisa kantongi 2,5 juta. Gokil ya. Seminggu loh Mas. Seminggu 2,5 juta. Seminggu. Ini baru eksperimen belum karyawan tetap ini. Belum jadi legal. 2,5 juta bro. Enggak sih. Kira-kira gini misalnya parkir kuwi HPP ini apa bro? Ora eneng ya? Ono bro. Apa?
paling ora kan ya butuh rompi, butuh sempritan. Iya, Bro. Butuh Tetep sempritan. ono biaya produksi nih, Bro. Iya. Butuh topi. Butuh kopi. Mangsamu ngenteni parkir ra kopi. Ra kesel, Bro. Mangsane yo udute barang. Ono HPP-ne, Bro. Iya berarti. Ono HPP-ne. Malah gede yo HPP-ne yo. Makanya tadi gede. Iya. Berarti sebulan berapa tuh, Nek? Seminggu 2,5 juta. Ya 10 juta lah ya. 10 juta per 10 bulan. juta ya. Per bulan 10 juta. 10 juta ya HPP-nya 30% lah. 7 juta lah ya. 7 juta. Gitu ya, lumayan lah ya. Tapi kan maksudnya gini loh. Kalau misalkan parkir-parkir legal itu kan dia ada istilahnya kontribusi ke pemerintah daerah gitu ya. Nah, yang masalah itu memang yang parkir ilegal ini. Karena kalau parkir ilegal ini kan tarifnya juga kadang-kadang sak geleme dhewe. Betul. Ya kan membuat kita tidak nyaman. Ya. Terus itu juga tidak ada retribusi ke yang punya tempatnya. Which is yang punya tempat kan adalah pemerintah daerah sebetulnya kan. Iya, Jalan iya. itu kan pemerintah daerah kan sebetulnya. Jadi nggak ada retribusi ke pemerintah daerah. Ini kan yang jadi kendala. Betul. Menjadi istilah lagi ya membuat banyak orang tidak nyaman gitu kan. Istilahnya alat ini kan kita banting kerja keras banting tulang bagai kuda. Ya kan, kujemu dengan hidupku yang penuh liku-liku, ya kan. Itu aja kan maksudnya untuk mendapatkan penghasilan bersih 7 juta sebulannya kemekelen toh. Kemekelen susah susah. Jogja, Bro. Gitu loh. Ya harapannya ini bisa ditertibkan lah ya. Betul. Gitu ya. Seperti hal-hal seperti ini semoga bisa ditertibkan sehingga kita semua bisa nyaman gitu ya. Iya, betul. Soalnya biasanya tuh ini Mas. Jadi awalnya nggak ada, tiba-tiba jedul wasita pulang gitu loh. Nah, itu yang memang seperti itu. Permasalahan utamanya tuh gitu. Gitu. Mungkin itu emang ada pelatihannya ya. Iya. Caranya gimana biar ketika orang mau cabut langsung uteng indra ke. Tapi Pak Iki iso ngenai pembelajaran bagaimana menjadi tukang parkir yang baik dan benar. Betul. Nah, jadi gimana Pak? Jadi piye Pak? Kalau misalnya kan motor tuh parkir banyak ya Pak, ada ribuan. Nah, kalau misal ada satu yang pengen keluar tuh, apa ada indra-indra tertentu yang iya aneh yang metu ngono piye? Bisa dijelaskan Pak? Bagaimana cara menjadi tukang parkir yang baik dan benar Pak? Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Ya itu. Untuk pertama-tama jadi tukang parkir, yang satu itu jujur. Wah, penting banget. Itu kalau di sini kan udah ada patokannya dari Dishub. Dari Dishub kan udah ada nominal. Kalau motor betul. 2.000, kalau mobil 5.000. Betul. Iya. Kalau ilegal itu beda. Iso nuthuk sak geleme dhewe ngono ya, Pak. Bisa nuthuk sak karepe. Betul. Ada yang di Jalan Kejayaan itu kan rata-rata banyak parkiran tapi udah resmi, tapi yang nggak pakai seragam itu sama saja ilegal. Jadi sebetulnya wis ono tarife, wis ono ketentuane, tapi sok-sok le njagani kuwi ora pakai seragam. Enggak pakai seragam. Nariknya saenaknya. Nariknya saenaknya di motor misalnya rombongan akeh banget kayak gini ya. Iya. Ini rombongan. Kok tukang parkirnya reneng. Set masuk. Terus itu pada waktu mau keluar tahu-tahu tukang parkirnya jedul padahal itu mendelik. Nanti kalau ditunggui sama tukang parkir itu nggak keluar, nggak mau keluar. Tadi podo-podo saling inceng-incengan. Itu ngono ya. Ono strategine Bro. Terkuak iki, terkuak ternyata memang. Engko bapake parkir nek ngetok ora kek metu-metu. Tentenan. Tapi engko nek bapake ditinggal lunga sedilit ngerti-ngerti langsung metu geblas. Iya. Berarti banter podo inceng-incengan. Itu di tukang parkir area resmi loh. Iya. Berarti memang untuk jadi tukang parkir itu juga butuh integritas Bro. Betul. Butuh integritas betul ini. Ora iso main-main Bro. Betul. Ya kan penting kejujuran. Jujur Pak. Susah loh Bro. Susah Pak. Susah. Terus untuk melayani kayak pengunjung itu kan kalau keluar ya kita deketi, ngeluarin baru nerima. Nah, itu dia. Respect buat Bapak ya. Kalau ada yang masuk ya disilahkan Mas, kiri atau kanan. Bener. Jadi kan tukang parkir juga bermanfaat Bro, iya kan? Betul. Kita yang membayar juga membayar itu juga kayak ikhlas gitu. Iya. Wah, please dibantu. Nek misalnya Mehmet tuh, ini yang ini Pak dibantu. Nih kari metu. Kita merasa ini lah kita. Betul. Biasanya tuh cuman datang ayo dong ibu. Itu. Ya gue mau ngumpet sih lho. Ngumpet sih. Wah, itu. Tapi ini ya. Kadang juga gini Mas, ada pengunjung juga
yang nakal itu juga ada. Oke. Sering kejadian Nakal gitu. gimana itu, Pak? Nakalnya pripun, Pak? Kan di tempat sini kan kayak sini kan udah resmi. Ya. Nah, udah tahu pakai rompi, Iya. udah pada sempritan, udah ada pokoknya atribut parkir itu resmi kan. Nah, itu masih bisa mengelak. Kemarin nggak ada yang jaga, kok sekarang ada yang jaga. Oh. Bilang gitu. Terus tadi nggak ada, kok ini udah ada, kan udah ganti sip. Kalau ganti sip kan biasanya kan Iya. betul. Wah, kan ya rap. taunya, wah tadi bapaknya bukan ini, kok sekarang ini beda, kan gantian sip. Terus intinya dia itu nggak mau ngasih Iya, tip iya, gitu. iya, 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 betul, iki. Tapi betul. kalau ketemu kayak orang tukang parkir yang baik ya silahkan, kalau mau nggak bayar juga nggak apa-apa. Kita ikhlas. Yang penting Anda sopan, kita juga sopan. Iya, sih, Itu Pak. dia. Betul, itu dia. Iya. Harusnya memang saling menghargai ya. Betul, Gitu betul, loh. betul. Kita nggak perlu diceramai gitu. Ya. Yang penting dia, Mas saya nggak punya uang kecil atau nggak punya receh, udah ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau kayak gitu malah ya wis lah. Iya, gitu loh. Iya, 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 Parkir iya. itu lebih legowo. Tapi kalau di kita itu ini malah Ya, jadi males ya, Pak ya. Ngomongnya malah tekan dindi ngono Iya. kayak wah wis males sih. Betul, setuju ya, Pak? ada yang bilang saya tuh keponakannya dari orang di sub, Anjir, ngapa hubungannya gitu? gitu loh. Ya, gue lho, gue kira paham gue. Gue kira paham. Tukang parkir yo eneng jatah prei, Bos. Eneng shift Rumangsamu kon 24 jam tetene kono. Ngawur wis Ya jenenge. begitulah Oh. nasib tukang parkirnya. Iya, dinamika industri parkir ya, Bro. Betul. Oke. Jebul angel ya, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Terima kasih, Bapak. Sehat kasih. selalu, semoga lancar terus. Oke ya kayak gitu ya, kira-kira tukang parkir ya. Kita harapannya ini kita bisa bersinergi lah ya. Iya. Sesama warga Jogja ini juga kita harus bisa menjaga ben parkir yo penak. Karena sebenarnya Bro, nek di tempat-tempat yang apa namanya, aku mampir-mampir gitu. Kalau nggak ada tukang parkir, sosok aku goleki karena nek ono tukang parkir kan dadi kok digoleki parkir, Iya, bener, diarahke bener, kan gitu ya. iya. Nah, tapi kalau tukang parkir berintegritas gitu ya tadi. Ono wong teko ya dimanggake atau diabani. Penak kuwi. Nah, Penak. iya, sengono kuwi. Nah, ini Oke, kita move ke berita selanjutnya, Man. betul. Ya, Oke. berita selanjutnya. Jurnalis tolak rumah subsidi dari pemerintah. Warga lain juga butuh kalau mau sejahterakan jurnalis, bukan gitu caranya. Iki. Tolong dijelaskan. Oke, jadi ini kayaknya kemarin tuh memang ada program rumah subsidi untuk jurnalis, gitu ya. Nah, memang ini nggak tahu ya, maksudnya jangan-jangan ya, tapi kan kita nggak tahu ya, kita harus berpikiran negatif ya. Oke. Positif dong. Oh, positif dong. Gitu loh, kamu ternyata gitu loh. Gitu, ya. Jadi memang takutnya memang ini tuh istilahnya tuh dalam tanda kutip ben jurnalis ki meneng gitu loh. Iya kan? Jadi wis rasa kakean ngeliput sing aneh-aneh, mbok sing apik-apik wae kita kayak rumah subsidi. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu kan mungkin. yang iya kan? Maksudnya takutnya itu yang menjadi landasan kebijakan ini dibuat. Iya, Itu yang sangat dihindari. Betul, Tapi kalau misal maksudku begini loh. Kenapa nggak semua aja? Kenapa tidak penghasilannya yang dijadikan klasifikasi? Kenapa harus profesinya gitu? Karena kan jurnalis itu juga nggak semuanya itu, maksudnya gini loh. Jurnalis itu kan ada yang berkecukupan, juga ada yang masih kekurangan. Iya. Gitu kan. Betul. Jadi kan kalau memang mau ngasih ke masyarakat, ke warga, ke ya masyarakat semuanya lah, itu mungkin bisa ngomonginnya adalah penghasilannya yang menjadikan asesmen gitu, bukan profesi jurnalisnya. Takutnya kalau misalkan ini spesifik ya ke jurnalis, ya itu tadi takutnya menjadi dalam tanda kutip ini cara untuk membungkam jurnalis itu sendiri gitu. Iya. Ini kan jadi mikir sini dindi. Betul. Maksudnya kan ini kan ya masih yang ganteng juga. Iya, ini ganteng. Iya. Siapa ku jenenge? Per PS kuwi Cuk, tulisan S. Kuwi jenenge ya? Per S. Per S kuwi. Per Sage. Tolong ya. Tapi nek misalnya dengan adanya program ini, kita katakanlah misalkan program ini disetujui gitu, kamu mau jadi jurnalis gak? Kowe kan cocok wesan jadi jurnalis. Aku ya jurnalis ya. Iya toh. Oke. Maksudnya kan awakmu cilik, kamu kan bisa dalam sebuah huru hara itu kan bisa menyelinap Oh, bener. untuk meliput. Nah, Iya, iya.
Mending kita jadi jurnalis ya, Bro. Oke, aku hari ini tak jadi jurnalis wae ya. Lumayan untuk omah. Lumayan itu omah, Bro. Lumayan untuk omah gue. Tapi yo lebih baik pemerintah fokus pengadaan rumah yang terjangkau oleh setiap warga negara. Kan? Bener toh statementku, Bro? Itu dia. Jadi bukan ke profesi satu profesi aja gitu iya. Jadi memang harusnya itu lebih roto. General lah. Betul gitu. betul lebih rata. Kalau kayak gini kan jadi sama mending ini memastikan upah minimum jurnalis. Gitu. Mending menaikkan penghasilannya, Bro. Sisa naik UMR Jogja barang. Iya sih, maksudnya kayak bisa sih kalau ya tapi kalau penghasilan kan tergantung perusahaannya juga ya, agak susah juga ya sebetulnya ya. Gitu ya, tapi maksudnya mungkin kayak haknya untuk kayak kebebasan pers, berpendapat dan lain sebagainya itu mungkin itu yang tidak dibatasi gitu ya, lebih baik itu gitu dan diberikan ruang yang tidak ada intimidasi dan lain sebagainya gitu. Karena kemarinnya pun kita disajikan dengan beberapa kasus intimidasi ya kepada jurnalis gitu. Ini sangat disayangkan sih gitu ya. Ya mungkin itu kayaknya Will. Betul. Aku wis boyok. Iya, aku wis boyok iki. Iki wis berita terakhir. Ada judi online. Oh, judi online. Ada satu lagi terakhir. Oke, ada satu lagi boleh. Apa ini? Oke, terakhir. Oke. Perputaran uang judi online 4 bulan terakhir capai 1.200 triliun. 1.200 triliun ini kira-kira ditumpuk nang gini cukup ra, Bro? Kurang sih, Mas. Kurang apa? Kurang akeh ya. Maksudnya gini loh, kamu saiki jujur, gue wis tau judi online, Bro. Kenapa? Kenapa? Kalau aku tuh pernah denger katanya kalau judi online itu dia Betul. Iya enggak? Betul. Pasti kan judi kan? Iya, maksudnya dan dengan internet. Ya, karena online. Iya. Betul. Serius ya, oke. Katanya itu tuh sudah dirancang sedemikian rupa biar yang main itu mungkin pertamanya menang baru anjlok. Oh, berarti itu memang sudah di engineering ya. Bener. Seperti itu ya. Tapi ini ngomong-ngomong kemarin kalau nggak salah itu yang baru ramai itu judi yang beredar di Indonesia ini tuh banyak dari Kamboja. Emang betul loh? Bukan dari iya sih, Mas. Terus banyak yang warga-warga Indonesia itu banyak yang diiming-imingi buat kerja di sana. Oh gitu. Jebul tekan Kamboja dadi Lego. Dadi Lego. Dikit-dikit jele. Dadi Lego. Pretel yo awak ngawur jan parah itu. Dolanan Lego wae. Ora dolanan Lego. Iya. Jadi warga Indonesia disekap, terus baru gue katanya ya itu tuh human trafficking. Jadi mereka dijual organ-organnya, dibelek tanpa dibius. Itu sempat beredar kok video-videonya. Wih, serius. Serem banget. Aku ndelok merteni. Banyak itu, Mas. Kamu tertarik enggak? Enggak. Iya kan siapa tahu. Enggak. Tapi ini ada fun fact, Bro. Apa itu? Jadi pemainnya tuh diperkirakan 8,8 juta orang yang main judi online dan itu 97.000 diantaranya anggota TNI Polri. Yo, masih sedikit berarti. Oh, gimana? Iya enggak sih? Iya. Ya kan itu berarti belum ada 10%. Iya kan? Betul ya. Belum ada 10%. Jadi enggak apa-apa, lanjutin aja apa teman-teman dari oknum-oknum ya. Tapi ya kalau bisa sih segera tobat ya. Tobat. Gitu loh. Kalau bisa segera tobat, maksudnya kecuali judi online-nya itu perusahaan Indonesia. Betul kan lokal pride. Nah, iya kan. Kalau infonya kemarin kan itu kan perusahaan Kamboja. Lah duitnya ade mlayu rono, Bro. Berarti, Bro. Nek misalnya rene kan dadi ade sugih ya negarane maju. Tapi yang menarik, Bro. Yang menarik ya. Kenapa tuh? Yang menarik ya, aku pernah baca. Di Kamboja. Ya. Bisnis judi itu legal. Tapi warga negara mereka nggak boleh berjudi. Loh. Jadi judi online itu legal di sana. Kamu bisa buka perusahaan judi online, tapi warganya nggak boleh judi online. Kenapa? Itulah pinternya. Oh, keren dia berarti ya. Iya. Kenapa kita nggak bikin kayak gitu aja? Boleh kita bikin perusahaan judi online, tapi ilegal. Warga nggak boleh ditargetkan ke warga kita. Iya benar. Iya kalau Zimbabwe kayak bener. Iya Pak. Kan ade ra rungkat-rungkat gue. Betul. Sing ngerungkat wong Zimbabwe. Ade untuk duit. Iya, duit rono rene ya. Mubeng ning kene. Devisa negara, Bro. Iya, Bro. Pemasukan itu, Bro. Pemasukan gue. Iya toh. Ekonomi dolarnya kita tarik ke sini kan ngono toh. Iya. Kenapa ya ini enggak menjadi ide gitu loh. Ya kan baru sibuk, menterinya tadi baru sibuk. Main Candy Crush. Oke teman-teman semuanya seperti itu nyakruk kali ini.
Ya. Ya kan, jangan lupa like, subscribe, and comment gitu Ya. kan. Jangan kalau misalkan butuh foto-foto William yang lagi gundul bisa DM IG-nya di BRWJY. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Nanti Nggak closing. gitu, closing. Oh iya ding yo. Kita lagi apa? Salah. Sampai jumpa lagi di Oh gitu. Ya udah. Sampai jumpa lagi di Nyakru. Tapi orang ngono, ora lemes ngono baleni. Sampai jumpa lagi di Nyakru. Sikile baleni. Sikilmu mau ora main? Baleni. Sampai jumpa lagi di Nyakru.